Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lila Purnamasari, NIM 1812010001 dari KPIA. Saya akan menjelaskan materi retorika tentang teknik penyajian pidato. Yang pertama, sistematika dari pidato. Apa saja dari sistematika pidato tersebut? Yang pertama yaitu pembukaan. Nah, apa saja yang terdiri dari pembukaan, yaitu salam pembuka, puji-pujian, salawat, menyapa para hadirin, dan menyampaikan latar belakang untuk memotivasi para hadirin. Yang kedua yaitu menyampaikan isi dari pidato. Apa saja yang kita harus sampaikan, yaitu dalil-dalil, uraian, atau pointer-pointer yang menyangkut dengan topik yang kita sampaikan, dan contoh-contoh dan analisis sebuah kasus. Yang ketiga yaitu penutup. Nah, dari penutup ini kita menarik kesimpulan yang kita sampaikan tersebut dan menyampaikan harapan dan ajakan untuk para hadirin. Nah, apa saja fungsi dari pendahuluan dalam sistematika pidato, yaitu pengantar ke arah pokok persoalan dan menarik perhatian para audiens supaya mendengarkan isi pidato kita. Nah, dan memikat publik untuk menarik dan ikut mendengarkan pidato-pidato yang kita sampaikan. Nah, bagaimana teknik dari pembukaan tersebut? Yaitu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mengemukakan ilustrasi dan memberikan fakta-fakta yang ada dan bahkan pengalaman-pengalaman kita. Selanjutnya, apa fungsi dari penyampaian pidato itu? Yaitu menyampaikan pembahasan dengan uraian sesuai dengan topik-topik dan mengemukakan latar belakang, mengaitkan dengan kepentingan para audiens, dan menyampaikan argumen-argumen untuk mendukung pidato kita. Yang ketiga, kesimpulan, yaitu kita menarik kesimpulan dari akhir naskah pidato yang kita sampaikan secara singkat dan padat dan jelas sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan tersusun secara anti klimaks. Nah, selanjutnya sifat pidato. Bagaimana itu sifat pidato? Ada 4. Yang pertama yaitu satu arah. Yang kedua, mempengaruhi dan meyakinkan pendengar untuk banyak orang. Dan yang ketiga, disampaikan secara resmi di depan khalayak atau di depan para umum. Yang keempat, disampaikan berupa pembahasan tersebut, itu berupa gagasan atau ide yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami oleh para khalayak atau para hadirin. Nah, selanjutnya bagaimana memilih topik atau topik dari sebuah pidato, yaitu kita pertama harus menentukan sumber-sumber dari topik pidato tersebut, yaitu dengan cara entah itu dari pengalaman pribadi, hobi, profesi, pembelajaran di sekolah, atau peristiwa-peristiwa yang hangat yang ada pada saat ini. Dan selanjutnya, bagaimana kita memilih kriteria topik yang baik tersebut, yaitu kita harus tahu latar belakang pengalamannya, atau kita ambil dari latar belakangnya dari pengalaman atau peristiwa-peristiwa. Kalau dari peristiwa, kita harus tahu bagaimana latar belakang peristiwa itu terjadi. Nah, yang selanjutnya kita harus mengetahui, kita harus sesuai dengan minat dan menarik minat para pendengar. Dan yang paling utama yaitu harus jelas ruang lingkupnya. Nah, selanjutnya bagaimana prinsip-prinsip penyampaian dari sebuah pidato? Yaitu yang pertama harus secara kontak, baik itu secara kontak visual atau kontak mental. Nah, yang kedua yaitu karakteristik olah vokal. Nah, bagaimana suara kita dalam menyampaikan sebuah pidato, baik itu suara kita lantang atau tidak. Nah, kita harus jelas dalam olah vokal kita. Dan olah visual, bagaimana kita cara mengolah visual, ekspresi yang kita sampaikan, mimik dan gaya yang kita sampaikan. Nah, ada 4 cara penyajian dari sebuah pidato. Yang pertama, impromptu atau serta-merta, secara spontanitas berdasarkan kebutuhan sesaat. Impromptu ini contohnya kita sedang berada di masjid. Nah, kita diminta untuk berceramah atau berpidato di sebuah masjid tersebut. Kita tidak mempunyai persiapan untuk berceramah.
tetapi karena kesanggupan kita bisa naik ke atas mimbar tersebut tanpa ada persiapannya. Yang kedua, memorize atau menghafal dulu. Nah, kita harus mempersiapkan naskah pidatonya, ditulis dan hafal kata demi kata. Yang ketiga, manuskrip, yaitu pidato atau naskah dari pidato tersebut sudah dipersiapkan pada sebelumnya, sehingga kita tinggal membaca dan menyampaikan pidato-pidato tersebut. Yang keempat, extempore, yaitu pidato kita yang kita buat itu hanya menuliskan pokok-pokok atau pointer-pointer yang akan kita sampaikan tersebut. Selanjutnya, bagaimana kita cara menyiapkan kerangka pidato, yaitu ada 4 cara menyiapkan kerangka pidato tersebut, yaitu membaca naskah, menghafal, dan secara spontan menyampaikannya dan menguraikan kerangka-kerangka yang telah kita buat. Nah, dari sekianlah materi yang saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.